Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Bersyukur kita kepada Allah dengan diberi kesehatannya, dan bersalawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sahabat sekalian, baik itu di rumah maupun dimanapun, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita para relawan S3 akan mengadakan musyawarah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ini bukan karena kekuatan kita, ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kerja yang kita lakukan ini ya, yang dibuat S3 ini bukan kerja sembarangan, Pak. Ini kerja besar. Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis beliau, as-sa'i 'alal armalati wal miskini khasya'i fi sabilillah. Barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan wanita-wanita yang tidak bersuami dan orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah. Masya Allah. Ini prinsip yang dilakukan oleh S3. Target kita adalah bergerak, kumpulkan sedekah keliling kampung, dan dari hasil sedekah tersebut target kita pertama adalah janda-janda. Subhanallah. Orang-orang yang tidak punya suami, lalu orang miskin. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dia sedang berjuang di jalan Allah. Kita tahu, Pak, bagaimana fadilahnya berjuang di jalan Allah. Banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan, sepagi sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Subhanallah. Ini kabar gembira untuk relawan, Pak. Setiap langkah kaki yang kita lakukan, keringat yang kita cucurkan, Pak, itu dihitung sebagai pahala ya Allah. Bahkan debu-debu yang menempel pada kaki orang yang keluar di jalan Allah, maka nanti akan menjadi tameng asap api neraka. Subhanallah. Berdiri sesaat saja di jalan Allah. Sesaat. Para ulama menjelaskan sesaat ini sekejap mata. Sebentar saja kita di jalan Allah, maka ini lebih baik daripada sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Kita tahu, Pak, bagaimana sholat di Ka'bah itu, di depan Hajar Aswad lagi. Ini 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Para sahabat paham nih, Pak. Di malam Lailatul Qadar lagi, subhanallah. Maka sesaat di jalan Allah tidak bisa dibandingkan dengan sholat tersebut. Bahkan dalam mafhum yang lain, Rasulullah SAW katakan, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang yang memenuhi kebutuhan wanita-wanita yang tidak bersuami, berusaha, dan untuk orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang sholat sepanjang malam tanpa istirahat, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Ini janji pahala yang dianjurkan, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini kabar gembira nih, Pak, buat orang-orang yang berjuang nih, Pak. Maka jangan pernah lelah nih, Pak. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah sediakan untuk kita ketika kita berjalan. Subhanallah. Dan juga dijelaskan, alhamdulillah. Dan target kita sebenarnya adalah mendakwah, mengajak orang lain untuk bersedekah. Kita keliling, kita ajak orang lain untuk bersedekah. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang tidak mengajak orang lain, yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi orang yang mendustakan agama ini hadirin mulia, bukan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Allah jelaskan dalam Al-Quran, orang yang tidak mengajak orang lain, yang tidak menyeru orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini yang dilakukan S3, Pak. Kita berjalan mengajak orang untuk bersedekah, memberi makan orang miskin. Subhanallah. Maka kita termasuk orang-orang yang tidak mendustakan agama. Alhamdulillah. Maka untuk perkara besar ini hadirin mulia, kita penting untuk bermusyawarah. Karena musyawarah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya enggak butuh musyawarah, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak. Karena begitu pentingnya musyawarah ini sehingga Allah turunkan satu surah yang nama surah itu adalah As-Surah, surat musyawarah. Begitu pentingnya musyawarah untuk perkara agama. Dan musyawarah kita ini penting kita hidupkan adab-adab. Supaya apa? Supaya musyawarah kita ini diberkahi oleh Allah SWT dan diridhoi oleh Allah SWT. Maka adab musyawarah adalah pertama kita angkat faisalat, pemimpin, amir yang akan memutuskan dalam musyawarah. Dan setiap keputusan amir ini bukan berdasarkan voting, bukan seperti musyawarah di DPR MPR, Pak. Musyawarah agama ini dipimpin oleh amir, maka amir memberikan keputusan sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh amir. Dan setiap makmur, peserta musyawarah, membantu amir untuk dengan berselawat. Maka hakikatnya kata ulama, ketika amir memutuskan perkara tersebut, maka Rasulullah SAW berserta dengan dia untuk memutuskan musyawarah tersebut. Maka penting kita ucapkan selawatnya. Maka amir pertama minta laporan-laporan kerja dalam musyawarah tersebut. Agenda yang minggu kemarin yang kita bahas, lalu ada tugas-tugas kerja, nah kita laporkan kepada amir. Setiap orang menyampaikan dengan singkat dan padat dan tidak bertele-tele. Dan setiap saudara yang lain mendengarkan dengan seksama. Jangan dipotong, Pak. Jangan menyela pembicaraan saudara kita. Nanti ada giliran untuk kita. Lalu setelah laporan, maka amir boleh meminta usul apabila ada hal yang perlu untuk dimusyawarahkan. Usul mulai dari kanan ke kiri. Setiap orang memberikan usul yang paling terbaik, Pak. Usul yang paling terbaik. Namun ketika usul kita ditolak, maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena kita terhindar dari mudaratnya usul kita tersebut. Karena menurut kita baik belum tentu baik bagi orang lain. Dan apabila usul kita diterima, kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Takut-takutnya nanti usul kita ini ternyata membawa mudarat. Maka dengan istighfar minta ampun kepada Allah, kita akan Allah ampuni dari usul kita tersebut. Beda dengan musyawarah-musyawarah di luar dari musyawarah agama. Usul harus diterima. Bahkan sampai baku hantam, perselisihan. Ketika saudara kita mengucapkan usul, maka saudara teman-teman yang lain, anggota musyawarah, jangan memotong pembicaraan, Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang memotong pembicaraan saudaranya, seperti dia memotong lidah saudaranya. Jadi biarkan, Pak. Nanti kalau ada usul saudara kita yang kita memang tidak suka atau tidak setuju, maka kita buat usul yang lebih baik. Nah, seperti taklim kita kemarin kan. Apabila seorang ulama berfatwa dengan satu hujah, ternyata ulama yang lain tidak suka, tidak setuju dengan fatwa ulama tersebut, maka ulama tersebut tidak boleh mengatakan fatwa tadi salah. Dia harus berfatwa yang baru. Kalau tidak dilakukan oleh ulama itu, berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah. Seperti itu juga kita.
Kita jangan patahkan usul-usulan teman kita. Kalau kita patahkan, kita lemahkan, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Maka caranya gimana? Kita buat usul yang lebih baik. Nah, minta usul satu persatu. Singkat dan padat. Tidak perlu dijelaskan, Pak. Dan juga jangan menekan usul kita. Menekan. Seolah-olah usul kita ini harus diterima gitu kan. Usul singkat, padat. Nanti kalau amir meminta kita untuk menjelaskan, tolong jelaskan maksudnya ini apa. Nah, baru nanti kita jelaskan, kita jabarkan panjang lebar. Kita cukup usul, ya udah, usul saja, singkat. Lalu ketika amir membuat keputusan, maka setiap kita sami'na wa ta'na. Dan tidak ada musyawarah di luar musyawarah. Apapun keputusan amir, kita taati dan kita tawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kita untuk menunaikan setiap keputusan musyawarah. Bersedia semua insyaallah. Insyaallah.